Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Saya absen dulu. Siti Husnul, Kira, Lestiana, Nuranifa, Nia, Nihayatul. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan ini, sebelum belajar tentang LKPD untuk pembelajaran biologi pada kurikulum Merdeka, saya sudah menyiapkan video, salah satu video yang nanti akan menjadi bahan untuk diskusi pada hari ini. Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Barusan yang kalian saksikan adalah video tentang pencemaran lingkungan. Ya, sengaja memang tidak saya jelaskan secara langsung lebih banyak, karena nanti setelah kegiatan penyampaian materi itu ada tugas secara berkelompok, yakni menyusun namanya LKPD. Oke, kalian masih asing apa itu LKPD? Materi LKPD pembelajaran biologi pada kita. Untuk kesempatannya Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Bapak Nanang Purwanto selaku dosen mata pengampu kuliah perencanaan pembelajaran dan teman-teman semua yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kuliah. Jadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, kalau ada yang belum dipahami silakan angkat tangan langsung disampaikan pertanyaannya seputar tentang penyusunan LKPD. Apa tantangan utama dalam penyusunan LKPD dan bagaimana cara mengevaluasi LKPD yang telah digunakan? Pertanyaan dari Mbak Alfia, soalnya adalah apa tantangan utama dalam menyusun LKPD? Lalu cara mengevaluasi LKPD agar layak dengan cara validasi data, yaitu memastikan bahwa data yang digunakan valid dan terverifikasi. Kemudian review oleh ahli, mengundang pihak ketiga atau ahli untuk meninjau LKPD sebelum dipublikasikan dan melakukan revisi berdasarkan umpan balik dan evaluasi yang diterima untuk meningkatkan kualitas LKPD di masa mendatang. Bagaimana Mbak? Terima kasih. Oke, jadi itu tadi jawaban bahwa LKPD itu harus memenuhi komponen atau kriteria yang telah disampaikan tadi, itu baru dikatakan LKPD itu memiliki kualitas yang bagus. Jadi salah satunya tadi bahwa dari segi bahasa harus relevan sesuai karakter mereka,
Kemudian dari segi isi juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, harus mampu mengarahkan peserta didik itu untuk eksplor, untuk menggali seluruh pertanyaan yang telah kalian sampaikan tadi sudah terjawab dengan baik oleh kelompok 6. Maka akan saya simpulkan secara ringkas bahwa untuk LKPD ini dalam penyusunan dan pemberian siswa itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak setiap pembelajaran itu menggunakan LKPD ya, dan nanti siswanya sudah tidak bosan begitu ya. Untuk selanjutnya silakan kalian berkumpul sesuai kelompoknya membentuk grup O ya, tidak sudah dapat semuanya. Silakan. Silakan lembar yang saya berikan itu diberikan identitasnya, kemudian silakan instruksi saya ya. Oke, di depan kalian tadi sudah saya bagikan selembar tugas untuk menyusun LKPD, dan materinya ini mengacu pada video yang saya tampilkan tadi. Ini harus saya dijelaskan oleh Boleh seperti itu. merumuskan solusi terhadap pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik serta mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Pertanyaan diskusikan peran teknologi dalam pengelolaan limbah pabrik. Apakah penggunaan teknologi terbaru dapat sepenuhnya mengatasi masalah pencemaran air? Kalau saya simpulkan dari seluruh kelompok hari ini yang sudah berdiskusi, sudah merumuskan untuk bahan LKPD, pertanyaannya semuanya layak untuk menjadi pertanyaan LKPD. Pertama, alasannya bahwa pertanyaan yang sudah kalian buat itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahwa pertanyaan yang sudah kalian buat ini cocok untuk didiskusikan. Ini yang terpenting. Kalau LKPD isinya hanya pertanyaan definisi, maka itu tidak perlu diskusi. Cukup hanya dilihat teorinya di atas itu sudah tinggal menyalin saja. Maka esensi dari LKPD sebagai media untuk diskusi itu menjadi hilang. Maka dari itu dalam membuat pertanyaan jawabannya itu harus benar-benar diperoleh dari hasil diskusi. Saya kira dari penampilan kalian hari ini dan dari diskusi dan pertanyaan jawab sudah sesuai dengan harapan. Maka saya kira cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semuanya aktif dalam pembelajaran hari ini. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Pesan saya bahwa kita hidup saat ini bermasyarakat upayakan mengurangi penggunaan produk atau aktivitas yang dapat menyebabkan limbah dan menjadi bahan pencemar. Karena itu sebagai akademisi, terutama kita yang membidangi di biologi, sebisa mungkin melakukan sesuatu yang bijak untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Cukup sekian dari saya akhiri pembelajaran hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama.